Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita membahas 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya yang ditulis oleh saya sendiri, Said Yai Ardiansyah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita terhubung dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Oku Timur, tepatnya di Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Dan kita terhubung dengan Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya. Dan juga kita terhubung dengan sahabat-sahabat rekan-rekan kita di rumah Kutab Rumah Quran Malang. Kutab Rumah Quran Malang. Dan alhamdulillah ya pada saat ini jenis kutab atau rumah Al-Quran itu sudah semakin marak sekarang ini, mulai muncul beberapa tahun ini kesadaran untuk memasukkan anaknya ke pondok tahfiz atau ke rumah tahfiz, rumah Quran. Dan ini merupakan prestasi yang sangat baik untuk terus diteruskan. Begitu pula menjadi tantangan untuk para lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga pendidikan untuk mengkader orang-orang yang bisa mendidik anak-anak kita yang berminat untuk belajar dan menghafalkan Al-Quran. Tetapi kita ingatkan bahwasanya ya tidak hanya Al-Quran yang kita pelajari atau kita ajarkan kepada anak murid kita, tetapi kita juga harus mengajarkan apa itu kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang menjadi fardhu ain untuk diketahui oleh setiap muslim. Kalau kita mengajar anak-anak SD ya, anak-anak yang belum baligh, maka kita harus ajarkan sesuai dengan umur mereka apa yang harus mereka ketahui ya dalam bagian agama ini, apa saja kewajiban-kewajiban yang harus mereka kerjakan, apa saja hal-hal yang haram yang harus mereka tinggalkan. Begitu pula dasar-dasar syariat, dasar-dasar fikih muamalah ini juga harus kita jelaskan. Bagaimana tidak boleh mencuri, tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh berhutang kemudian membayar dengan tambahan atau sebaliknya. Begitu pula tidak boleh ada riba ya. Transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariat minimal mereka paham. Kemudian ketika mereka menginjak usia baligh atau balighah, mereka sudah memiliki dasar-dasar yang sangat kuat untuk menjalankan syariat ini. Dulu ayyuhal ikhwan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya anak kalau sudah baligh dan balighah itu bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Ya, kecuali perempuan balighah ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya nafkahnya, dia wajib mencari sendiri. Sedangkan di dalam mazhab Abu Hanifah memandang bahwa sampai dinikahkan maka nafkahnya tetap ditanggung oleh orang tuanya. Allah alam bissawab. Tapi kita lihat di sini bagaimana orang yang baligh di zaman dahulu yang rata-rata kalau laki-laki usia 14 tahun, 13, 14 tahun itu adalah usia baligh untuk anak laki-laki. Ya walaupun sekarang banyak sekali anak laki-laki yang sudah baligh sebelum normalnya baligh. Ya karena media yang ada, karena sarana-sarana yang ada, maka kita katakan ya sebelum mereka baligh harus kita ajarkan segala hal yang menjadi segala hal yang wajib harus mereka pelajari. Ya begitu pula hal-hal yang haram secara umum mereka juga harus
pelajari. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan kepada pendengar Radio Roja Darussalam, alhamdulillah ya semakin marak di Palembang penyebaran radio ini. Bahkan saya kemarin ketika berkunjung ke Palembang, saya mendengar langsung ada musola atau masjid yang menyiarkan kajian ya para ustadz di Pondok Pesantren Darul Qur'anul Hadis di waktu sore. Itu saya dengar kajian Ustadz Lili, Masya Allah, ya bisa didengarkan oleh masyarakat di Palembang. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita berdoa agar mudahan dilahat ya, dilahat untuk radio Roja Darussalam juga bisa menyebar di Lahat, kemudian menyusul di daerah-daerah yang lainnya di Sumatera Selatan. Adapun setelah streaming, alhamdulillah Radio Roja Darussalam ini punya YouTube dan juga punya Facebook ya yang menyiarkan kajian-kajian ya ustadz-ustadz baik dia itu langsung ataupun ya tidak langsung, live ataupun tidak live. Ayo ikhwan, pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Dan pada hari ini ya pada pertemuan lalu kita sudah membahas hadis ke-8. Sekarang kita membahas hadis ke-9, yaitu larangan mengarahkan senjata. Kemudian insyaallah kita juga membahas hadis yang ke-10, yaitu keutamaan orang yang memahami agama Allah, yaitu agama Islam. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, untuk file PDF dari buku ini silahkan download. Kalau mau mendownloadnya di channel Telegram, Pustaka Miftahul Khair. Nah, di situ ada buku 100 hadis pilihan. Silahkan yang ingin mendownloadnya, maka itu gratis. Alhamdulillah. Taib. Kita bacakan hadis yang ke-9. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man hamala alaina silaha falaysa minna. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan Umarnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya dia berkata. Nah, di situ ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau membaca hadis ya, walaupun tidak tulisan annahu, dibaca annahu, itu adalah kebiasaan dari para ulama hadis. Dalam membaca hadis sengaja meninggalkan ya sebagian tulisan ya, karena itu suatu hal yang dipahami secara kebiasaan. Mereka membacanya misalkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, itu sebelumnya dibaca annahu qala. Kalau misalkan an Aisyah annaha qalat, ya kalau Aisyah annaha pakai ha. Kalau sahabat maka annahu, ya, annahu qala. Man hamala alaina silaha, barang siapa yang mengarahkan senjatanya kepada kami, maksudnya untuk membunuh, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini man hamala alaina silaha, barang siapa yang mengarahkan senjatanya kepada kami. Nah, di sini perlu penjelasan sebenarnya ya. Ini mengarahkan untuk apa? Apakah untuk bermain-main? Apakah untuk ini? Ternyata di penjelasan buku-buku hadis yang telah kita cari dan telah kita teliti, maksudnya di sini adalah untuk membunuh. Untuk membunuh ya, berniat untuk membunuh kita. Maka kata Rasulullah SAW, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Nah, di sini ya ikhwan, ini adalah hadis yang pertama, hadis ke-9 dari buku ini yang kita bahas.
Nah, di sini ada beberapa faidah yang bisa kita petik. Yang pertama, ya ikhwan, Islam itu mengajarkan agar kita tidak menyakiti orang lain dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Apalagi sampai membunuh orang lain. Kalau sampai membunuh orang lain itu sangat berbahaya. Jadi seluruh hal yang bisa berbahaya menyebabkan terlukanya seseorang atau terbunuhnya seseorang akibat perbuatan zalim, maka seluruh jalan menuju ke hal tersebut itu dilarang di dalam syariat kita. Oleh karena itu, di dalam syariat kita Allah Subhanahu wa taala sangat membesarkan perkara darah, yaitu membunuh orang lain. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah fid dima. Yang pertama kali diadili di hari kiamat adalah permasalahan darah, yaitu permasalahan pembunuhan. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula segala tindakan yang mengarah ke sana seperti seorang bermain-main dengan senjata, maka itu tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim juga, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Janganlah seorang dari kalian mengarahkan kepada saudaranya bisilah dengan suatu senjata. Fa innahu la yadri ahadukum. Sesungguhnya seorang di antara kalian tidak tahu, la'alla syaitan yanza' fi yadihi, bisa jadi ya yanza' menyambar fi yadihi tangannya, fayaqa'u fi hufratin minan nar, sehingga dia terjatuh ke dalam lubang neraka. Maksudnya apa? Ketika seorang, ya ini bermain-main pun tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Kalau kita mengarahkan dengan benar, kita mengancam, kita ancam orang lain untuk membunuhnya, maka itu diharamkan. Sangat jelas mengancam, tahdid, ya, atau mengancam itu ancaman untuk pembunuhan itu diharamkan. Mengarahkannya itu juga diharamkan. Begitu pula bermain-main dengan senjata. Contohnya seorang polisi pistol asli diarah-arahkan ke sahabatnya. Diarah-arahkan ke sahabatnya atau ditaruh di atas kepalanya, di otaknya dan sebagainya. Itu tidak boleh bermain-main seperti itu. Atau misalkan anak kecil misalkan atau pemuda pegang golok, bermain-main golok, kemudian diarahkan kemana? Ke temannya. Walaupun dia tidak ingin membunuh, tapi mengarahkan seperti itu, ya, bermain-main dengan golok itu tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Ya, oleh karena itu kita diajarkan di dalam syariat kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adab yang sangat baik, di dalam membawa senjata. Oleh karena itu yang membawa senjata harus seperti pisau, pedang, golok, tombak, atau parang dan yang lainnya, maka harus berhati-hati ketika membawanya. Jangan sampai, karena itu senjata tajam, jangan sampai melukai orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengancam orang lain untuk membunuhnya, ya, itu bukan golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berselisih pendapat, apakah mereka ini keluar dari agama Islam, ya, ataukah ini hadisnya falaisa minna ini maksudnya bara'ah minal Islam, terlepas dari Islam, ini ancaman dia menjadi orang kafir, ataukah dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Tapi pendapat yang kuat dalam hal ini ayyuhal ikhwan, orang yang disebut oleh Nabi SAW falaisa minna, secara asalnya itu menunjukkan dosa yang sangat besar.
dan dosa tersebut bisa mengkafirkan orang yang melakukannya jika orang tersebut menghalalkan perbuatan tersebut. Contohnya, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Ya, para ulama bersepakat bahwa ghish atau penipuan itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, kecuali orang tersebut meyakini bahwa menipu itu halal, maka dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau orang yang menipu, maka sepakat para ulama itu tidak keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, ya, ini menunjukkan falaisa minna, menunjukkan dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Rasulullah SAW, misalkan masalah nia, apa namanya? Laisa minna man darabal khududa. Bukan termasuk golongan kami orang yang berkabung itu dengan cara memukul-mukul pipi, au syaqqal juyuba, atau merobek-robek baju, au da'a bid'wa al-jahiliyah, atau teriak-teriak dengan seperti cara berteriaknya orang jahiliyah. Nah, di sini laisa minna, para ulama sepakat bahwa perbuatan-perbuatan yang seperti itu, ya, perbuatan-perbuatan yang seperti itu, mohon maaf bukan berkabung tadi ya, meratap. Nah, meratap dengan memukul-mukul, merobek-robek atau teriak-teriak, maka itu disebut oleh Nabi SAW laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Apakah mereka kafir? Jawabannya tidak. Tetapi laisa minna ini merupakan ancaman yang sangat besar bahwa orang tersebut telah melakukan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para ulama mengkategorikan orang-orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laisa minna, bukan termasuk golongan kami, itu ke dalam dosa-dosa besar. Maka kita harus berhati-hati ayyuhal ikhwan terhadap perbuatan yang seperti ini, ya, mengarahkan pistol, mengarahkan, misalkan kalau sekarang kan ada panah, mengarahkan golok dan sejenisnya, tombak, pisau, ya, maka itu jangan kita lakukan, itu sangat berbahaya, bahkan itu dosanya sangat besar. Kalau dia sampai menghalalkan perbuatannya tersebut, maka dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena salah satu ciri orang yang murtad, keluar dari agama Islam atau batal keislamannya, adalah menghalalkan yang haram. Ini bisa keluar dari agama Islam. Baik, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya, tidak boleh mengarahkan senjata kepada orang lain meskipun hanya bercanda, bermain-main. Ya. Rasulullah SAW mengharamkan kita untuk menakut-nakuti orang Islam. Tidak boleh. Laisa minna man yurawwi' akhahul muslim, bukan termasuk golongan kami. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang menakut-nakuti saudaranya muslim, tidak boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau memegang anak panah, kalau masuk masjid memegang anak panah, pegang ujung. Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau kita menyerahkan senjata, pisau atau golok, maka tidak boleh menyerahkan dari sisi tajamnya, tetapi serahkan dari sisi gagang. Dari gagangnya kita serahkan bagian gagang. Jadi bukan kita serahkan senjata, arahkan kepada yang tajamnya. Tidak boleh seperti itu. Ya, itu berbahaya sekali. Oleh karena itu juga ketika kita berjalan misalkan di tempat umum, ya, kita tidak boleh membawa pisau sambil terhunus seperti itu, tidak boleh. Kita tahan ke arah tubuh kita agar tidak melukai orang lain. Coba ayo ikhwan, bagaimana mulianya syariat Islam mengatur hal-hal yang seperti ini.
Ya, ini segala hal yang berpotensi akan melukai orang lain, maka itu semuanya ada tindakan preventifnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, jadi di sini kita juga memahami bahwa Islam itu sangat mengajarkan kedamaian kepada semua pemeluknya, dan hal-hal yang bisa merusak kedamaian tersebut. Luar biasa, faedah yang luar biasa di dalam syariat kita ini. Ya, bahkan bermain-main pun itu tidak diperbolehkan. Jadi kita ingatkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, kerabat kita, kalau bermain itu jangan sampai ya bermain sesuatu yang membahayakan. Contohnya ada festival-festival yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan, melukai, seperti festival cambuk, ya, cambuk dengan rotan. Pokoknya siapa yang nyerah, tapi pukulnya harus pukul bagian belakang, punggung. Siapa yang nyerah, kesakitan, barulah dia yang kalah, atau banyak-banyakan pukulan rotan di bagian punggung. Subhanallah, ini tidak boleh karena melukai. Itu karena bisa melukai, dan itu juga bisa meleset, ya, bisa meleset kena kepala seseorang. Itu bahaya kalau kena kepala, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melukai juga tidak diperbolehkan. Atau misalkan ada tindakan-tindakan seperti tinju, ya, atau misalkan ada tarung bebas yang sampai melukai, maka kita katakan yang seperti itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melukai, ya, orang lain, muslim yang lain. Orang kafir saja yang terikat perjanjian damai itu tidak boleh kita lukai, ya, tidak boleh kita lukai. Kalau misalkan ada perjanjian damai, kita tidak boleh melukai orang kafir tersebut. Ini orang kafir, apalagi seorang muslim. Tidak boleh kita lukai mereka. Oleh karena itu Nabi SAW melarang ketika bertarung, mengatakan wa idza qataltum fajtanibul wajha. Jika kalian berperang, maka jauhilah wajah. Tidak boleh kita mencabik-cabik wajah seseorang. Jadi kita cari bagian yang lain. Tidak boleh kita merusak wajah. Oleh karena itu ya ikhwan, hal-hal yang berbahaya untuk pada orang lain, pada kaum muslimin atau kepada orang lain yang terikat perjanjian damai dengan mereka, maka kita wajib berhati-hati di dalam menggunakan kekuatan kita, begitu pula berhati-hati menggunakan senjata kita. Allahu a'lam bishawab. Kemudian saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ke hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 kita bacakan, an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, annahu qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, yufaqihu fid din, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib, ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang keutamaan orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyemangat untuk kita agar kita mau belajar dan terus mempelajari ilmu. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, tetapi mu'allaqan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bit ta'allum.
Ada tambahan dari hadis ini, wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Berarti apa? Untuk mempelajari ilmu, mendapatkan keutamaan ini agar Allah kita mendapatkan kebaikan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempelajari syariat yang mulia ini. Begitu pula di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, ya lafaznya ada berbeda, tapi awalnya sama, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, ini sama. Wallahul mu'ti wa anal qasim. Sungguhnya Allah lah yang maha memberi dan sayalah yang membagi. Wala tazalu hadhil ummah zahirina ala man khalafahum. Senantiasa umat ini tampak di atas orang-orang yang menyelisih mereka, maksudnya dalam kebenaran, ya, hatta yatiya amrullah wa hum zahirun, sampai datang urusan Allah dan mereka tetap zahirun, tetap tampak. Maksudnya apa ya ikhwan? Nanti akan ada ya yang namanya ad-dinul haq, orang-orang yang terus menggaungkan, membawa, menyebarkan dakwah yang hak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu akan senantiasa ada sampai diwafatkan seluruh kaum muslimin di akhir zaman. Nah, berkaitan dengan hadis yang kita bahas, yaitu man yuridillahu bi khairan, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Di dalam hadis ini kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-iradah, yaitu berkehendak. Berkehendak. Kemudian di sini kita juga mengetahui dalam hadis ini salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah Allah menjadikan orang tersebut paham terhadap agama Islam. Ya, Allah akan menjadikan orang tersebut paham ya tentang agama Islam. Nah, di dalam bahasa Arab ayyul ikhwan, fikih itu bukan berarti ahli fikih saja ya. Yufaqihu fiddin, menjadikannya faqih, menjadikannya paham. Faqih, fiqh itu artinya al-fahmu, faham. Jadi bukan hanya khusus kepada ahli fikih, tidak. Tetapi paham agama secara umum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan atau mengkisahkan kisah Nabi, ya yafqahu qawli. Di sini yafqahu qawli artinya apa? Yafhamu qawli, agar mereka paham terhadap perkataanku. Jadi kalau dikatakan orang yang faqih itu orang yang, ya maksudnya di sini dalam hadis ini faqih di sini maksudnya adalah orang yang memahami syariat ya dengan umum, Dan makna khusus apa yang diinginkan dari hadis ini? Ternyata ayyuhal ikhwan, hadis ini Allah menjadikannya faqih atau paham terhadap agama itu tidak hanya sekedar wawasan, tetapi dia menjadikannya sebagai ilmu, pengamalan, dan dakwah. Apa yang dia pahami itu dia amalkan, dan apa yang dia amalkan dan dia pahami itu kemudian dia dakwahkan kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan Allah jadikan dia paham terhadap agama. Dan di sini seperti para ulama ada yang menyebutkan, saya bacakan, ma'rifatu ahkamis syari'ah biadillatiha, mengenal hukum-hukum syariat, ya, yang dimaksud dengan paham di sini dalam hadis ini maksudnya apa? Ma'rifatu ahkam asy-syari'ah biadillatiha, mengetahui hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya. Wa fahmu ma'anil amri wan nahi, dan paham makna-makna dari perintah serta larangan. Yang ketiga, wal amalu bi muqtadha dzalik, dan beramal. Nah, kita lihat. Yang ketiga, wal amalu bi muqtadha dzalik,
beramal dengan pemahamannya tersebut. Fayarithu bihil faqih al-khasyah, sehingga orang yang paham tersebut melahirkan rasa takut al-khasyata minallah, ya, melahirkan rasa takut kepada Allah, mewariskan sifat takut kepada Allah, wa muraqabatahu, dan perasaan selalu diawasi oleh Allah, fi sirri wal alan, baik dalam keadaan sir, ya, tidak dilihat oleh orang lain, wal alan, maupun dilihat oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian, jadi kita bisa lihat bahwasanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Ya, Allah akan pahamkan agama kepadanya. Maksudnya apa? Dia paham terhadap syariat dengan dalil-dalilnya, paham perintah dan juga larangannya. Begitu pula dia beramal, ya, perintah berarti dikerjakan, larangan berarti ditinggalkan, sehingga apa? Melahirkan al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah katakan masalah fikih, liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, maka ketika Allah larang seluruhnya pergi berjihad, harus ada yang belajar. Maka apa tujuan Allah perintahkan sebagian orang untuk belajar? Liyatafaqahu fid din, agar mereka belajar dan memahami agama. Waliyunziru qaumahum, dan mereka memberi peringatan kepada kaum mereka idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan apa? Peringatan. Nah, di sini kita lihat ayolah ikhwan, ketika orang benar-benar belajar untuk dirinya dan berniat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, maka dia akan belajar dengan maksimal. Dia akan belajar, ya, dengan maksimal dan tidak bermain-main dalam belajar. Banyak terkadang orang itu merasa cukup, ya, yang penting saya begini, yang penting saya begitu. Sebenarnya, ya, umat itu sangat butuh orang yang mengajarkan agama. Ya, kalau misalkan kita jangan tanggung-tanggung. Kalau memang mau mengaji sampai bisa apa? Mengajarkannya, belajar tajwid, belajar tahsin, ditahsin bacaannya, kemudian subhanallah. Ya, kalau dari data banyak orang sekarang ini masih banyak buta huruf Arab, tidak bisa membaca Al-Quran, itu sangat banyak, apalagi di daerah pedesaan. Di daerah pedesaan menyumbangkan orang yang tidak bisa baca Al-Quran itu sangat besar jumlahnya. Nah, ini kita berbagi tugas. Ada kalau para ustadz yang mengajar fikih, para ustadz mengajarkan hadis, tafsir dan sebagainya, akidah. Kalau kita tidak mampu mengajarkannya, maka apa yang kita mampu ajarkan kepada orang lain? Oh, saya bisa mengaji. Nah, cuma mengajinya ini jangan setengah-setengah, belajar juga tajwid, bukan hanya sekedar nada dan irama atau lagu seperti itu ya, melakukan Al-Quran, tidak. Tetapi penting juga mempelajari ilmu tajwid. Saudara-saudari sekalian, pendengar Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya, begitu pula sahabat, ya, rumah kutab rumah Al-Quran Malang, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini, kalau ingin mendapatkan ciri-ciri ini, yaitu Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka belajarlah ilmu agama dengan dalil-dalil. Bukan hanya sekedar mengikut katanya ustadz ini, katanya ustadz itu. Ketika ustadznya berselisih, aduh pusing kepala saya. Ustadz ini, ustadz A berpendapat seperti ini, ustadz B berpendapat seperti ini. Aduh, yang mana yang saya ikuti? Ya. Karena
kesedikitnya ilmu, maka keraguan-keraguan itu akan semakin besar. Sedikit ilmu, ya, semakin orang berilmu, maka keraguan-keraguan itu juga akan semakin hilang. Oleh karena itu, ya ikhwan, dengan kita mempelajari syariat ini, kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Berkata Imam An-Nawawi di dalam mensyarah hadis ini, fihi fadilatul ilmi, di dalamnya terdapat keutamaan ilmu, wa tafaqquhi fid din, wa tafaqquhi fid din, dan juga belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, wal hathi alaihi, dan anjuran untuk mendalaminya, mempelajarinya, wa sababuhu, dan sebab utamanya apa? Annahu qaidun ila taqwallah, sesungguhnya dia akan membimbing untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ketika pembahasan tentang niat, ada seorang ulama salaf menyebutkan talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Itu nasihat yang luar biasa yang saya dapatkan ketika membaca buku yang berisi tentang niat, ya. Talabnal ilma li ghairillah, kami dulu belajar ilmu itu bukan karena Allah. Fa aba an yakun illa lillah, ternyata ilmu itu mengantarkan kita untuk, ya, berpaling. Fa aba an yakun, dan ilmu itu enggan kecuali apa? Ilmu itu enggan kecuali belajarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin ayyuhal ikhwan kita minta keberkahan dalam ilmu kita. Ya, jangan sampai tadi saya subhanallah baca ungkapan, ada satu ungkapan yang sangat bagus menurut saya, ya. Sekarang ini katanya kurang lebih seperti ini. Sekarang ini banyak perkuliahan, tapi bukan membuat orang pintar, justru malah memperbodoh orang lain. Kemudian banyak perbankan atau banyak bank, bukannya memperbaiki ekonomi, tapi justru malah menghancurkan ekonomi. Sekarang banyak dokter, tapi bukannya menyehatkan, tapi malah menyakitkan orang lain, menyebabkan sakit orang lain. Subhanallah. Apalagi satu lagi saya lupa, ada 4 orang yang disinggung seperti itu, ya. Ada 4 hal yang disinggung. Ini perbankan katanya bukan memperbaiki ekonomi, malah menghancurkan perekonomian. Begitu pula banyak perkuliahan itu juga bukan membuat orang pintar. Kalau zaman dahulu kan Masya Allah, kalau insinyur, arsitek dan sebagainya itu benar-benar, ya, ahli lah, ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang hanya sekedar gelar dan sekedar gelar. Dan ini ayolah ikhwan, penting kita belajar, terutama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk memasang niat yang benar. Imam Ahmad menyebutkan, ya, agar bisa lurus dalam niat, maka kita niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, dan juga kita niatkan bisa mengangkat kebodohan dari orang lain, sehingga kita menuntut ilmu pun tidak setengah-setengah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini tidak berarti bahwa hanya paham saja itu cukup, ya. Tapi di sana harus melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mendapatkan rasa takut, karena itu adalah buah dari ilmu. Buah dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia belajar tapi ternyata tidak membuatnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuatnya semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menuntut ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Baik masalah niat, kalaupun misalkan ilmunya sudah bermanfaat tapi niatnya yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam doa beliau yang sering beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat.
wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk, wa nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, wa du'ain la yustajabu lahu, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi kalau orang yang memiliki ilmu bermanfaat, maka akan membawa kepada apa? Kepada rasa qanaah, puas terhadap pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hatinya semakin khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin penat, semakin pusing, ya. Apalagi menghadapi masalah-masalah dunia. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini ada perkataan Syekh bin Baz yang saya terjemahkan saja. Kata beliau, wal fiqhu fid din huwa, yang dimaksud paham terhadap agama maksudnya apa? Al fiqhu fi kitabillahi azza wa jal, yaitu paham terhadap kitab Allah azza wa jal. Wal fiqhu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga paham terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal fiqhu fil Islam min jihati asli syariah, dan dia adalah paham terhadap Islam dari arah atau dari sisi pokok syariat. Wa min jihati, dan dari sisi yang lain yaitu ahkamillah alati umirna biha, hukum-hukum Allah yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Wa min jihati ma nahana anhu, dan dari sisi yang lain yaitu dari apa-apa yang Allah larang kepada kita. Wa min jihatil basirah bima yajibu 'alal 'abdi min haqqillah wa haqqi ibadih, dan dari sisi, ya, kita paham dari sisi dari pengetahuan akan hak, akan apa kewajiban seorang hamba, ya, kepada Allah, diberikan kepada Allah untuk memberikan hak-hak Allah, begitu pula hak-hak hamba-hambanya. Kemudian ini beliau ingatkan juga Syekh bin Bas, wa min jihati khasyatillah wa ta'zimihi wa muraqabatihi, dan dari sisi yang lain yaitu sisi takut kepada Allah, mengagungkan Allah dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata beliau fa inna ra'sal ilmi khasyatullah, sesungguhnya, ya, puncak dari ilmu adalah khasyatullah ta'ala subhanahu wa ta'ala, yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'zim hurmatihi, dan mengagungkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa muraqabatihi fima yatil abd wa yadhar, dan seterusnya. Jadi di sini ya ikhwan, Syekh bin Bas menyebutkan bahwa yang namanya ilmu yang bermanfaat itu, paham terhadap agama itu melahirkan, ya, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang namanya ilmu agama pasti membawa kebahagiaan pada seseorang. Loh, bagaimana itu Ustadz, ya? Rata-rata para ustadz, ya, kere gitu ya, nggak punya apa-apa atau hanya punya tapi sedikit gitu. Kok bisa menjadi kebahagiaan? Karena kebahagiaan itu terletak pada apa? Pada menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan, di sini sudah ada satu pertanyaan dari Fulana di Pelaju, Palembang. Ya, insyaallah silakan kepada teman-teman yang punya pertanyaan. Para pendengar, sekarang kita on air. Alhamdulillah dari Martapura, Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis. Silakan jika
Subhanallah. Mohon maaf terputus. Silakan teman-teman yang ada di Google Meeting, ini Google Meet. Jika ingin bertanya maka bisa ditulis saja pertanyaannya di chat ya, di pesan. Insyaallah seperti itu. Nanti kita akan bacakan insyaallah. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang namanya ilmu bermanfaat itu akan mengantarkan kita kepada mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Begitu pula akan mengantarkan kita untuk berdakwah ya menuju Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Islam dengan yang kita miliki. Orang salah terkadang ya, tidak semua orang ayyuhal ikhwan, tidak semua orang itu pasti apa? Tidak semua orang harus jadi ustadz atau jadi ulama, tidak. Dan itu tidak mungkin semuanya, kecuali Allah inginkan. Tapi kenyataannya tidak. Ada saja di kalangan para sahabat pun ada orang yang disebut dengan syekh ya di antara para sahabat, dan ada yang ilmunya kurang. Ya. Karena apa? Apakah mereka semua menyampaikan agama ini? Tidak. Tetapi mereka berbagi tugas. Mereka itu berbagi tugas. Ada yang berdakwah seperti misalkan Abu Bakar dan Umar. Setelah beliau-beliau meninggal, kemudian jadilah Utsman dan para sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf ya, dan yang lainnya. Kemudian setelah meninggal adalah Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, dan yang lainnya. Dan nama-nama yang dikenal sebagai ahli fikih di kalangan para sahabat, tidak semuanya disebut sebagai ahli fikih. Tidak semuanya disebut sebagai ahli hadis ya di zaman para sahabat tersebut, tetapi apa? Semuanya berbagi tugas. Apa yang bisa mereka lakukan untuk berdakwah, maka mereka lakukan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tolong tim saya minta nomor telepon. Taib, di sini ada pertanyaan dari Fulanah di Pelaju. Afwan Ustaz, di luar tema ya. Mohon nasihatnya. Saya adalah akhwat yang baru saja mengenal manhaj salaf. Apa yang harus saya lakukan agar bisa istiqomah di dalamnya? Taib. Barakallahu fiki ya, saudari yang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, rajin-rajinlah hadir di majelis ilmu. Rajin-rajinlah hadir di majelis ilmu. Yang kedua, bertemanlah dengan wanita-wanita yang salihah, yang selalu mengingatkan untuk taat dan menjauhi perbuatan maksiat. Ya, majelis ilmu, kemudian berteman dengan teman yang baik. Kemudian jangan lepas dari Al-Qur'an dan mempelajari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terus ya, mohon maaf ya Mbak Mila, silahkan ya tulis ulang. Baik. Tadi terputus ya, baru tahu saya kalau tadi terputus. Begitu pula pendengar Roja Darussalam, mungkin tadi terputus, mohon maaf ya. Tapi kita katakan untuk bisa beristiqomah di manhaj salaf atau di jalan ahli sunnah wal jamaah, yang pertama adalah terus belajar, terus memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang ketiga, sibukkan. Kalau kita sudah ada kegiatan, kita fokuskan juga bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Jangan disibukkan nonton Korea, apalagi film India, ya, jangan.
tapi sibukkan untuk berbuat kebaikan, baik seperti men-share gambar, men-share video, atau men-share nasihat-nasihat tulisan seperti itu, atau misalkan menebar kebaikan seperti ada orang yang sakit dibantu, ada orang yang kesulitan dibantu, memikirkan kaum muslimin. Maka jika disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka insya Allah hidup lebih berarti dan bisa beristiqamah insya Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang jelas juga yang namanya untuk bisa istiqamah harus ya mau terus bersedekah, memiliki rutinitas bersedekah. Karena sedekah ini bisa menghancurkan kecintaan kita terhadap dunia. Dengan kalau kita sudah tidak ya mencintai dunia, maka kita akan mudah untuk beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada pertanyaan dari saudari kita di Malang, Mbak Mila Siska. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustadz Said dan keluarga sekeluarga. Amin. Mohon bertanya, misalnya kita membeli tombak atau busur panah, apa boleh kita niatkan membelinya untuk berjihad walaupun kita belum bisa menggunakan senjata tersebut? Allah alam, boleh kita katakan silakan beli tombak, busur, latihan ya, golok dan sebagainya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah pada diri-diri kalian sesuai kemampuan kalian dari kekuatan. Baik, dalam ya, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang ayyuhal ikhwan, kita dalam kedamaian, kita dalam perdamaian dan kedamaian, berbagai macam negara kita berkumpul ya, kemudian berdamai antara satu dengan yang lainnya, tidak boleh saling mengganggu. Ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi perlu kita ingat, nanti di akhir zaman itu keadaan dunia itu penuh dengan kekacau balauan, sangat kacau balau. Dan kembali akan banyak peperangan. Oleh karena itu orang-orang Islam tidak boleh lemah. Jadi yang mempelajari bela diri, yang mempelajari persenjataan itu bukan hanya para militer, tetapi orang-orang Islam juga harus terus mempelajari ya ilmu-ilmu bela diri tersebut. Ya, seperti berkuda. Nanti di akhir zaman Allah alam bisawab, kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan itu kembali menggunakan tombak, kembali menggunakan pedang. Ya, itu apa kok bisa seperti itu? Allah alam bisawab, mungkin sangat kacau balau dan energi juga semakin habis ya, tidak bisa digunakan. Bisa jadi seperti itu. Ya. Maka kita katakan itu sangat mungkin. Jadi kalau kita mempersiapkan generasi-generasi yang kuat, yang nanti bisa mengajarkan kepada penerus-penerus Islam, maka niatkan itu. Untuk apa? Untuk mengangkat ya nama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Itu dengan berjihad. Tapi saya ingatkan ayolah ikhwan, ketika kita berbicara masalah jihad, kita berjihad ini harus dengan koridor-koridor syar'i dan dibimbing oleh para ulama. Harus dibimbing oleh para ulama, bukan berjihad sembarang berjihad. Taib. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi dari ya, admin Kutab Rumah Quran. Semoga Ustadz dirahmati oleh Allah, amin. Afan mau nanya, bagaimana hukum sparring ya dalam latihan bela diri? Jahit. Sparring itu ada batasannya. Ya, sparring itu diperbolehkan selama yang pertama tidak melukai wajah, tidak mengenai wajah. Kemudian yang kedua tidak melukai, seperti membuat memar atau misalkan mematahkan tulang atau mematahkan jari, itu tidak boleh. Dan kalau saya lihat ya aturan sparring dalam pencak silat itu sangat bagus ya. Kalau kita lihat mereka tidak boleh mematahkan, tidak boleh
melukai ya sampai terluka seperti itu tidak diperbolehkan, bahkan meninju wajah juga sebagai pelanggaran tidak diperbolehkan. Ya, alhamdulillah ini sangat bagus sekali ya. Tapi kalau misalkan untuk sparring yang aliran bela diri lain terkadang masih membolehkan kalau misalkan ada yang aturannya itu kalau tangan tidak boleh ke wajah tapi kalau kaki ke wajah maka tidak mengapa, kita katakan tidak boleh. Kaki juga tidak boleh ke wajah ya. Kemudian tidak boleh sampai misalkan sparring itu sampai pernah tetangga saya sparring tok gitu ya, ditinju sekuat tenaga perutnya akhirnya sakit 1 mingguan. Ya muntah-muntah juga, Masya Allah. Sampai tidak bisa terkena tulangnya, sampai memar seperti itu kan. Maka itu tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Kalau mau latihan, latihan saja, tapi tidak boleh ya melukai atau menyakiti. Taib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, terkait dengan hadis larangan mengarahkan senjata. Kadang anak-anak bercanda dengan mengacungkan tong kayu, tongkat, atau benda lain yang bukan senjata tajam. Bercanda tersebut kadang lama menjadi pertengkaran atau ada pihak yang marah. Dalam kondisi seperti ini, bisakah kita mengingatkan anak-anak dengan hadis ini? Jazakallahu khairan. Taib. Kalau dia itu bukan senjata tajam, masih seperti bahan plastik atau misalkan bahan kayu yang tidak kuat, kemudian tidak tajam, ya maka kita katakan boleh-boleh saja karena itu tidak melukai, ya. Tetapi dengan syarat permainannya pun harus dengan pengawasan, tidak boleh sampai membuat terluka. Nah, tapi kalau terjadi pertengkaran gitu, ya, maka kita nasihatkan, ya tidak harus kita menyampaikan hadis dengan bunyinya seperti ini, ya. Boleh kita nasihatkan, kita nasihati, ya. Dan alhamdulillah hadis dengan bahasa yang mudah mereka pahami, ya, dengan bahasa yang mereka mudah pahami. Alhamdulillah rata-rata kalau anak-anak yang sudah menghafal, ya, anak-anak SD yang menghafal buku-buku ini, ya terkadang mereka ketika ada temannya melakukan kesalahan atau apa diingatkan dengan hadis, mereka membaca hadis, ya gitu. Ada yang makan tangan kiri, ada yang minum tangan kiri, la ya syarabana ahad minkum, bisa minum sambil berdiri, la ya syarabana ahad minkum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Bahkan ketika ada yang mencela makanan, enggak enak ya ini, maka diingatkan ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Ini belum sampai ke hadisnya tapi insyaallah seperti itu. Jadi diingatkan dengan hadis dengan bahasa-bahasa yang mudah, ya, dengan bahasa yang mudah. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Mas Nodi Dwi Purwoko di Malang. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustaz keluarga, amin. Bagaimana hukumnya jika share nasihat syariat yang kita sendiri belum mampu mengamalkannya? Baik, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, masalah berdakwah, mendakwahkan, ada hal-hal yang normal yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin berdakwah. Baik. Yang pertama, jika kita belum mampu, kita masih berkubang dalam dosa, yang dosa tersebut tampak oleh orang lain. Contohnya masih berjudi, misalkan berjudi, ya, dia belum bisa berlepas dari berjudi. Maka diantara normanya dia tidak berdakwah dalam masalah berjudi. Ya, kenapa? Karena dia sendiri belum mengamalkan ilmu tersebut. Ini kalau tampak oleh orang lain. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang itu tidak tampak orang lain dan itu memang sangat sulit, ya, kita pun juga mungkin akan merasakan kesulitannya, dan itu tidak dilihat oleh orang lain, atau orang lain tidak bisa menilainya, seperti berbagai macam permasalahan hati, seperti nasihat untuk jangan ria, harus ikhlas. Ini kan sesuatu yang sangat berat gitu ya, sesuatu yang sangat
berat untuk didakwahkan. Tetapi apakah kita tidak menyampaikan kepada orang lain agar ikhlas? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena ini tidak bisa dilihat dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tidak bisa dinilai oleh orang lain. Oleh karena itu tetap walaupun kita merasa diri kita penuh dengan kekurangan, kita tetap harus mendakwahkannya, ya. Seperti itu. Jadi dilihat ada perincian dalam masalah ini, ya. Jika misalkan masih suka doyan misalkan minum minuman keras, maka jangan sampaikan tentang minuman keras. Sampaikan nasihat yang lain. Tapi kalau misalnya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hati atau harus ada yang mengingkari, ya, maka itu tetap kita sampaikan sebagai nasihat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Allah alam bissawab. Baik, silakan teman-teman Roja Darussalam jika ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya rasa cukup pertanyaan kita ya pada malam hari ini dan pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi kita telah mempelajari dua hadis. Ya, itu hadis yang hadis nomor 9 tentang man hamala alaina silaha falaisa minna, barang siapa mengarahkan senjata kepada kami untuk membunuh maka dia bukan termasuk golongan kami. Begitu pula hadis yang kedua, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Dan kita katakan maksud paham di sini bukan hanya sekedar paham tetapi melahirkan rasa takut, ya, amal dakwah dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Radio Roja Darussalam Palembang, ya, kemudian juga tim Kunci Kebaikan TV di Pondok Pesantren Darul Quran Al Hadis Oku Timur. Begitu pula tim media atau teman-teman yang mengurus di Rumah Quran atau Kutab Rumah Quran Malang, ya. Barakallahu fikum jami'an. Begitu pula yang hadir dan mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menjadikan kita semua hamba-hamba yang bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga anak keturunan kita, ya, dari berbagai macam keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukan itu semua. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.